Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 CPNS 2020 peserta Latsar PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat isu mengenai proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang tidak nampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Isu proxy war yang ada di Indonesia yang akan kami bahas ialah 1. Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. 2. Ujaran kebencian. Untuk beranalisis akan dibahas oleh rekan saya Yudi Adistira Irawan dan analisis pemecahan akan dibahas oleh Ulfah Fatimah. Di sini kami akan menganalisis isu kontemporer menggunakan metode pentahelix. Baik, isu kontemporer yang pertama yang akan kami bahas di sini yaitu tentang banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Dengan metode pentahelix, yang pertama dari government atau pemerintah, dalam hal ini pemerintah mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Ini terlihat dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah. Dengan adanya undang-undang tersebut, secara otomatis mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya, sehingga adanya undang-undang tersebut tenaga kerja asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia tanpa persyaratan-persyaratan yang sulit seperti sebelumnya. Yang kedua, dari segi akademik, kurangnya pengaruh dan kekuatan akademisi dalam membuka pandangan masyarakat. Di sini akademisi kurang dapat mempengaruhi masyarakat tentang adanya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, sehingga masyarakat diam atau acuh terhadap hal ini. Dari segi bisnis, para pemodal mendukung masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Terlihat dari lancarnya undang-undang tersebut disahkan tanpa melihat adanya penolakan-penolakan yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, community atau komunitas. Banyaknya LSM yang dapat diintervensi demi kepentingan organisasi tersebut. Terlihat dari kurangnya pergerakan LSM yang menentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja karena di belakangnya sudah ada pengaruh dari orang-orang yang mempunyai kepentingan. Yang terakhir, yang kelima, dari media. Tertutupnya media yang dapat memberikan berita tersebut karena adanya pengendalian informasi oleh orang yang mempunyai kepentingan. Sekarang ini terkadang media mainstream seolah-olah memilih berita yang ditampilkannya. Media mainstream ini seperti diarahkan untuk mengeluarkan suatu berita. Dalam hal ini kurangnya pemberitaan tentang tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini, banyak sekali warga negara asing yang masuk ke Indonesia di tengah upaya menekan kasus COVID-19. Tenaga kerja asing tersebut masuk di tengah penerapan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan lonjakan kasus COVID di tanah air. Terlebih pemerintah juga telah memberlakukan pelarangan orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Isu kontemporer yang kedua yaitu tentang ujaran kebencian terhadap pemerintah. Dari government atau pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkadang masih tidak konsisten. Kemudian dari segi akademik, kurangnya pengaruh akademisi dalam menapik isu-isu yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya dari segi bisnis, kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap pengusaha non pemerintah. Dari segi community, banyaknya LSM yang mengambil keuntungan ketika terjadi konflik masyarakat dan pemerintah. Yang terakhir, media masih banyak berita hoaks di media sosial yang menyebabkan masyarakat ini menjadi anti pemerintah. Masih banyak sekali ujaran kebencian yang ada di media sosial untuk mengiring pandangan masyarakat ke arah tertentu. Salah satu kasus yang ujaran kebencian yang sekarang ini terjadi yaitu tentang YouTuber dengan nama channel Muhammad KC melakukan streaming dengan nada merendahkan dan melecehkan Nabi Muhammad serta agama Islam. Muhammad KC disangkutkan dengan pasal dugaan persangkaan ujaran kebencian berdasarkan SARA menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE hingga penistaan agama, yakni pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 2 UU ITE atau pasal 156A KUHP. Analisis pemecahan isu dengan metode USG. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat tabel yang telah kelompok kami buat. Untuk isu kontemporer proxy war, kami menganalisis dua buah kasus. Yang pertama adalah banyaknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Yang kedua yaitu ujaran kebencian.
Untuk nilai urgensinya, banyaknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia adalah bernilai 4. Sedangkan untuk seriousness-nya atau keseriusannya bernilai 3, serta growth atau G bernilai 3. Untuk isu yang kedua adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian memiliki nilai urgensi 4, seriousness-nya atau keseriusannya memiliki nilai 4, dan yang terakhir growth memiliki nilai 4. Sehingga untuk total skor dari kedua kasus ini, ujaran kebencianlah yang memiliki skor tertinggi, sehingga bisa disebut menjadi isu prioritas. Angka 4 di sini juga menunjukkan bahwa ujaran kebencian yaitu isu dengan skala prioritas yang mendesak atau gawat dan sangat berdampak. Analisis masalah dengan menggunakan fishbone. Fishbone diagram yaitu mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Seperti salah satu kasus yang telah kita analisis yaitu mengenai ujaran kebencian, maka kita simpulkan menjadi 4 penyebab permasalahan. Yang pertama, kategori surrounding, yaitu berupa hasutan dan prasangka buruk. Kemudian, kategori sistem, yaitu haus kekuasaan dan kekecewaan. Kemudian, dari kategori skill, yaitu tensolasi dan doktrinasi. Kemudian, dari kategori suppliers, yaitu kurangnya pemahaman atau wawasan, serta kurangnya etika serta moral. Analisis SWOT. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Pengertian analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang opportunities, dan ancaman atau threat, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. SWOT merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuat evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Seperti pada isu kontemporer ujaran kebencian. Yang pertama, strength-nya yaitu Undang-Undang ITE harus lebih maksimal di segala bidang. Karena itu diperlukan penindakan tegas terhadap pelanggaran ujaran kebencian. Yang kedua, weakness, yaitu ketidakefektifan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, terutama di hadapan pejabat publik. Yang ketiga, opportunities, yaitu memberikan keterbukaan informasi dan penyuluhan agar tidak ada pandangan buruk terhadap pemerintah. Yang keempat, threat, yaitu membuka opini masyarakat agar berpandangan positif terhadap pemerintah. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.